Ngobrol Bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif yang bisa ditonton di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasiofan.co.id. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi Media, jumpa lagi ya. Tentunya untuk kesempatan siang hari ini bareng Fatur di Dialog Kesehatan bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Dan untuk kesempatan siang hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan nantinya, Fatur nanti bakal bahas terkait tema puasa lancar dengan gizi seimbang. Dan tentunya Fatur juga nggak sendiri ya, sudah hadir di studio Rasi Magetan ada Mbak Etriana Wijayanti. Halo, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Fatur. Selamat siang. Selamat siang Mbak Etriana, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Udah, ini kayaknya ini pertama kali berarti kesini ya Mbak? Iya Mas. Oke, nggak apa-apa. Udah tenang, santai gitu ya. Kita ngobrol santai-santai aja ya. Tapi memang ngobrolnya tetap yang berbobot karena ini juga penting buat sahabat Rasi Media di rumah terkait puasa lancar dengan gizi seimbang, betul nggak Mbak ya? Iya betul. Oke. Jadi kurang lebih nanti 1 jam ke depan kita akan bahas terkait tema ini sahabat Rasi. Dan untuk kamu tentunya yang ingin tanya-tanya nanti mungkin bisa via WhatsApp di 081130200906. Mbak Etriana, Fatur pengen Mbak Etriana mungkin sapa dulu sahabat Rasi sembari kenalan dulu sih. Mbak Etriana ini siapa sih di jabatannya di RSUD Dr. Saidiman Magetan gitu, monggo. Baik, selamat siang sahabat Rasi semuanya. Perkenalkan, nama saya Etriana Wijayanti. Nah, di sini saya adalah salah satu ahli gizi yang bertugas di RSUD Dr. Saidiman Magetan. Oh, oke, betul. Jadi sudah lamakah di RSUD? Sejak 2016. Oh, 2016 berarti iya. udah cukup lama ya, hampir 10 ya, Iya. hampir 10 tahun gitu ya. Jadi tentunya sahabat Rasi terkait tema juga nih Mbak Etriana, puasa lancar dengan gizi seimbang. Sebenarnya konsep atau pemahaman tentang apa itu gizi seimbang sendiri apa sih Mbak? Ya baik, jadi untuk gizi seimbang itu adalah susunan makanan harian yang mengandung zat gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi konsepnya ini mencakup keseimbangan antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, dan cairan yang dalam jumlah yang tepat gitu ya? Iya. Itu memang berarti apakah memang ada takarannya sendiri Mbak untuk gizi seimbang ini? Iya, ada takarannya. Jadi nanti menurut pedoman gizi seimbang itu kan mengacu pada isi piringku. Jadi nanti untuk pengaturan makanannya itu di konsep isi piringku ini tidak hanya memberi panduan jenis makanan dan minuman saja yang dikonsumsi, tetapi juga menekankan pentingnya proporsi yang tepat dalam setiap makanannya. Gitu. Jadi memang ada pedomannya tadi Mbak ya? Iya. Kalau boleh tahu untuk pedomannya sendiri ini sudah disosialisasikan sejak kapan sih Mbak? Untuk pedomannya ini kan sudah disosialisasikan oleh Kemenkes sejak tahun 2014. Jadi yang dulunya itu slogan gizinya dari 4 sehat 5 sempurna, sekarang berubah menjadi gizi seimbang begitu. Oke. Jadi untuk slogan gizi 4 sehat 5 sempurna ini sudah yang lalu berarti ya? Iya, betul. Yang sekarang terbaru gizi seimbang. Gizi seimbang. Oke. Lebih simpel tapi juga lebih bermakna Mbak ya? Iya. Oke. Kalau membahas tentang tadi konsep isi piringku sendiri Mbak, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Mbak terkait isi piringku ini? Iya, jadi di dalam isi piringku ini setengah dari piring itu harus diisi dengan makanan pokok dan lauk pauk, sedangkan setengahnya lagi terdiri dari sayuran dan buah-buahan, serta nanti untuk asupan cairannya juga harus cukup gitu. Oke, jadi dari isi piringku tadi benar-benar lengkap ya, ada tadi lauk pauknya. Ya. Itu lauk pauknya bisa dari protein hewani dan nabati kayak gitu. Contohnya bisa kalau misalkan protein hewani bisa dari telur, ayam tanpa kulit, terus daging tanpa lemak kayak gitu. Terus habis itu bisa dari ikan. Terus untuk
protein nabatinya bisa dari tahu dan tempe. Tempe. Oke, jadi itu ya Sobat Terasi, tentunya isi dari konsep dari isi piringku sendiri memang terdiri dari tadi makanan pokoknya lauk pauk, kemudian ada sayur juga dan ada protein, bahkan buah-buahan juga Mbak ya. Iya. Dan Jadi sayur dan buah Buah. juga setengah piring setengah sendiri. piring. Oke. Kalau boleh tanya terkait buah-buahan itu Mbak, untuk buah-buahan sendiri yang lebih dianjurkan seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya sih kalau untuk buah itu apa aja boleh, cuma bagi penderita MAH itu biasanya kan untuk yang asam-asam itu dihindari kayak gitu. iya, Jadi iya, untuk iya. penderita diabetes pun kan juga biasanya juga ada pemilihan buah tertentu untuk penderita diabetes. Tapi kalau untuk kita yang sehat, Sehat, itu monggo apa aja boleh. Apa aja boleh ya. Jadi memang tergantung juga dengan kondisi fisik kita Mbak berarti ya. Iya. Atau mungkin kalau mungkin punya tadi asam lambung, MAH gitu ya. Iya. Itu dihindari untuk buah-buah yang memang agak asam ya. Iya. Oh asam seperti itu ya Sahabat Terasi ya. Nah terkait ibadah bulan puasa juga nih Mbak Fatur pengen tanya nih. Tentunya bagaimana sih agar puasa itu selama seharian penuh ini bisa tahan gitu? Apa sih yang harus kita lakukan gitu Mbak? Iya, jadi nanti kalau gimana caranya puasa biar tahan seharian itu kuncinya itu terletak pada pola makan dengan tepat dengan menerapkan pedoman gizi seimbang. Oke. Jadi terutama pada saat sahur dan berbuka nanti harus menggunakan prinsip gizi Seimbang. seimbang. Oke. gitu. Jadi memang sebenarnya kalau untuk sahabat Terasi Media ketika kita sahur pun juga kita harus tadi gizinya harus seimbang gitu Mbak ya. Iya, Nggak boleh betul. asal-asalan sahur ini sahur itu gitu ya. Iya, betul. Oke, seperti itu. Oke, Mbak Edriana, mungkin kita nanti akan bahas di segmen selanjutnya. Fatur pengen tanya mungkin terkait apa aja tips ketika berbuka, tips ketika sahur gitu Mbak ya. Iya. Jadi kita akan bahas selain satu ini juga, dan untuk sahabat Terasi Media yang mungkin ingin bertanya atau interaktif, nanti sekali lagi bisa menghubungi Fatur juga Mbak Edriana di WhatsApp-nya Rasi di 081130200906. Jadi jangan kemana-mana. Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif masih bareng Fatur dan juga Mbak Etriana Wijayanti dari RSUD Dr. Sediman Magetan. Mbak Etriana, ngapunten ini ada yang tanya. Kita angkat dulu aja ya, kita sapa dulu. Dari Bu Ari di Madiun, Mbak ini. Halo. Halo, assalamualaikum Mas Fatur. Waalaikumsalam. Mbak Triana apa Tri? Etriana Ibu. Mbak Oh, Etriana. berarti ya. Iya. Triana aja. Saya mau menanyakan gini loh, Mbak, mengenai soal sahur puasa ini. Ini di keluarga saya itu jarang maksudnya yang sayur-sayuran itu jarang. Jadi porsinya itu kalau sahur itu senengannya anak saya itu kentang sama balado ikan laut itu loh Mbak. Iya, Ibu. Nah, terus itu apa sudah memenuhi kriteria? Ini kan soalnya kan kentangnya itu udah karbo kan, Iya. nasinya juga karbo. Terus Iya. buahnya itu paling yang seneng tuh pisang Mbak, gitu Iya. loh. Itu apa sudah memenuhi standar gizi? Apa piring tuh apa tadi? Isi Isi piringku ya. piringku. Betul. Ya, isi piringku itu loh Mbak. Terus saya yang cewek ini kadang nggak begitu suka gitu loh sayur gitu loh Mbak. Untuk menyikapi biar dia tuh mau itu apa? Padahal udah tak bikin variasi. Kadang-kadang sayuran itu tak bikin kayak nugget kayak gitu itu loh. Itu ya tetap aja kerasa Oke, gitu loh. siap, Biar siap. memenuhi gizinya itu loh gitu loh Mbak. Oke, siap. Nggih, ngoten mawon, matur suwun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu, Mbak, mungkin bisa Iya, baik. disampaikan. Dengan Ibu siapa tadi, Mas? Bu Ari di Madiun. Iya, Bu Ari di Madiun. Iya, untuk sayurannya itu untuk di gizi seimbang itu memang harus memenuhi ada karbo, terus sayurnya, lauk sama buah juga. Buah, iya. Jadi kalau misalkan memang itu tadi kalau misalkan anaknya Susah. ibunya susah untuk makan sayur ya itu tadi sebenarnya bisa di
variasikan, jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya sudah benar ya itu tadi. Iya. Jadi memang harus dicobakan terus. Jadi apa ya? Lebih ke apa yang beraneka ragam gitu, Oke, Mas. mungkin Heeh. dicari menu-menu lain gitu aja ya, Mbak. Ya, jadi Dicoba, dicoba lagi iya, untuk betul. menu-menu lain yang lebih bervariasi Oh, gitu. gitu. Jadi dengan cara Bu Ari tadi sebenarnya sudah oke ya, Mbak ya? Iya, sudah oke. Sebenarnya kan kalau untuk sayuran bisa ditambahkan ke nugget itu biar bisa makan kayak gitu tadi. Terus ya seperti itu sih, Mas. Oke, jadi sebenarnya sudah benar ya untuk Bunda Ari ya. Mungkin tinggal nanti tambah aja variasinya gitu. Iya. Agar nggak itu terus dan anak malah bosan nanti. Iya, Seperti mungkin bisa dicari referensi menu-menu baru di internet juga banyak ya. Sar? iya. Ya, itu Bunda Ari ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk Bunda Ari yang ada di Madiun untuk pertanyaannya. Semoga jawabannya juga sesuai ya dengan hal yang diharapkan. Mbak Etriana, kita kembali ke pembahasan terkait kesempatan siang Ari yang ada di Madiun untuk pertanyaannya. Semoga jawabannya juga sesuai ya dengan hal yang diharapkan. Mbak Etriana, kita kembali ke pembahasan terkait kesempatan siang hari ini puasa lancar dengan gizi seimbang ya, Mbak ya. Fatur pengen tanya terkait sebenarnya manfaat puasa bagi kesehatan ini ada nggak sih, Mbak? Apa aja sih? Iya, manfaat puasa bagi kesehatan itu banyak ya, Mas ya. Iya. Jadi yang pertama itu puasa itu bisa mengontrol gula darah. Jadi saat berpuasa itu tubuh mengurangi produksi insulin dan menggunakan cadangan glukosa sebagai energi. Oke. Jadi proses ini membantu meningkatkan sensitivitas insulin yang sangat bermanfaat bagi penderita diabetes gitu. Terus yang kedua adalah puasa sebagai proses detoksifikasi dan anti-aging. Jadi pada saat berpuasa tubuh itu kan membersihkan racun-racun yang masuk melalui makanan dan minuman yang kita makan. Iya. Nah, tubuh ini mengalami proses autofagi di mana sel-sel yang hidup memakan sel-sel yang rusak kayak tadi gitu. ya. Oke. Terus yang ketiga adalah puasa itu bisa meningkatkan sekresi hormon pertumbuhan. Jadi hormon pertumbuhan itu kan merupakan hormon kunci dalam proses regenerasi sel, pertumbuhan, metabolisme dan penurunan berat badan serta kekuatan otot kayak gitu. Terus yang keempat adalah bisa menurunkan berat badan. Jadi untuk puasa ini bisa memecah cadangan energi yang ada di dalam tubuh sehingga dapat menurunkan berat badan Oke. gitu. Yang untuk selanjutnya manfaat puasa itu bisa meningkatkan kesehatan jantung. Jadi jadi puasa dapat menurunkan kadar lemak yang kurang baik sehingga menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Terus yang selanjutnya adalah membantu melawan infeksi. Jadi puasa itu dapat mengurangi tingkat peradangan atau inflamasi dan meningkatkan kekebalan tubuh gitu. Terus yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kecerdasan emosional ya. Jadi dari segi psikologi juga di saat puasa kan kita juga harus mengendalikan diri emosinya Emosi, itu iya, kayak betul, gitu betul. Mas. Oke, jadi memang sebenarnya banyak ya untuk manfaatnya, Mbak ya. Iya. Oke, jadi itu tadi sahabat Rahasia. Sebelum nanti Fatur rangkum lagi, ini ada satu lagi pertanyaan nih, Mbak. Dari Bunda Sri Huning, mungkin kita sapa dulu aja. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gimana, sama Bunda? Bu Dokter ya. Ya, sama Bu Etrina. Iya. Salam kenal Bu Etrina. Iya Ibu, salam kenal. Ini Bu Sri Munin yang jadi Asabi. Oke. Ini mau tanya tentang puasa ya Dok ya. Kan usia sudah lanjut. Itu seperti aku itu kalau apa buka puasa itu air putih 1 gelas. Iya. Terus kalau nasi itu kadang makan, kadang enggak. Tapi terus habis air putih 1 gelas, terus nanti paling enggak kurma. Habis kurma itu bentar istirahat, terus baru nanti buah. Terus habis itu belum itu istirahat, terus persiapan sholat maghrib. Habis sholat maghrib itu belum
belum mau makan dok. Tapi kalau mau makan nasi itu nggak selera, cuman gini, cuman kalau ya mungkin dari usia atau dari perut ya. Kalau masalah kesehatan, alhamdulillah gula itu cenderung rendah. Gula cenderung rendah 85, terus asam urat itu 4,3. Terus kolesterol itu kadang 200 ke bawah. Itu yang sering. Terus tensi itu sering rendah dok. 110/60/70. Nah itu kalau makan nasi itu susah. Tapi ya dikit-dikit tetap makan nasi, sayur itu saya usahakan buah itu kalau malam itu. Kalau nggak puasa itu makan nasi siang 1 kali, pagi itu makan apa? Buah itu pisang kepok itu 2, terus nanti baru makan nasi siang jam 10-11. Yeah. Terus habis itu kadang siang itu nggak makan, terus nanti sore itu buah lagi dok. Buah sama roti nasi sudah 1 kali. Nah, terus ini kalau sahur ini bulan puasa ya dok. Kalau sahur itu saya itu makan nasi susah, cuma susu 1 gelas tuh susu. Terus telurnya 1, terus sama roti sudah. Terus nanti kalau ada buah ya buah dok. Itu bagaimana menurut dokter kalau usia sudah lanjut, sudah 72, tapi makanya yang perbanyak itu sayur sama buah air putih. Yeah. Nasinya agak berkurang. Nah ini sering tensi itu rendah. Tuh, minta penjelasan dari dokter. Makasih, waktunya gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Etriana, mungkin faktor simpelkan ya. Ini jadi mungkin semakin bertambahnya usia gitu. Ini memang lambung kan kadang juga nggak bisa menerima apa sembarangan gitulah istilahnya. Dan tadi Bunda Sri Huning menyampaikan bahwa memang untuk karbonya yang agak nggak bisa diterima, agak kurang gitu, Mbak. Jadi cuma kadang sayur, terus ya tadi ada protein dan juga susu tadi Mbak. Seperti itu sebenarnya gimana sih Mbak menyikapinya mungkin? Jadi untuk menu itu kan tetap harus di dalamnya harus gizi seimbang ya Mas. Jadi misalkan memang karbonya itu kan nggak harus dari nasi aja. Jadi betul. Nanti bisa diganti dengan misalkan ubi. Atau oatmeal atau misalkan kentang juga bisa kayak gitu. Jadi nggak harus selalu nasi kayak gitu. Jadi mungkin simpelnya gini Bunda Sri Huning ya. Kalau semisal Bunda Sri Huning untuk makan nasi tadi agak susah gitu ya, mungkin bisa diganti tadi dengan alternatifnya kayak bisa tadi mungkin gandum tadi ya, gandum, kemudian ketela, ubi gitu. Bisa. Kemudian singkong, ada juga tadi kentang gitu bisa. Kalau jagung itu masuk nggak? Bisa, masuk bisa juga. Oke, ya. Jadi itu ya Bunda ya, mau nggak mau tetap harus dilengkapi ya untuk makannya Mbak. Jadi kalau untuk karbo kan juga sebagai sumber energi. Betul. Gitu. Jadi mau nggak mau tetap harus diganti lah Bunda. Kalau misal nasi agak susah gitu, tadi ada banyak alternatifnya. Jadi diusahakan tetap terpenuhi untuk isi piringku tadi Mbak. Seperti itu Bunda Sri Huning. Semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Mbak Etriana, kita kembali membahas terkait tema kita. Fatur pengen tanya terkait tips puasa lancar saat Ramadan ini Mbak. Mungkin terkait pola makan pada saat sahur ini, apakah memang ada beberapa tips nih dari Mbak Etriana sendiri? Ya, baik. Untuk tips puasa lancar saat Ramadan ini adalah pada saat sahur itu tidak boleh dilewatkan ya Mas ya. Jadi kalau untuk sahur itu memang harus wajib. Jadi cuma ini untuk sahur ini tidak sekedar mengenyangkan, tapi juga mengandung zat gizi lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi biasanya untuk karbohidrat. Jadi karbohidrat itu nanti pilih karbohidrat yang kompleks. Contohnya nasi merah, oatmeal, roti gandum, ubi, kentang kayak gitu. Jadi ini nanti berfungsi sebagai sumber energi utama. Jadi kan karbohidrat kompleks itu dicernanya lebih lambat sehingga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil kayak gitu. Jadi nanti ini energinya bisa tahan lebih lama dan
mencegah lemas pada siang hari. Jadi itu tadi ya fungsi dari karbohidrat sendiri makanya harus ada ya Mbak ya. Ya betul. Oke. Terus yang kedua adalah protein. Nanti pilih protein yang berkualitas. Boleh bisa dari protein nabati dan hewani. Jadi nanti bisa pilih telur, ayam tanpa kulit, terus daging tanpa lemak, ikan, terus untuk lauk nabatinya bisa dari tempe dan tahu kayak gitu, serta kacang-kacangan juga bisa. Terus ini kan fungsinya untuk memperlambat proses pencernaan sehingga rasa kenyang itu bisa bertahan lebih lama. Kayak gitu. Terus protein juga penting Mas untuk menjaga massa otot selama berpuasa. Berpuasa tadi. Oke, siap. gitu. Jadi ada karbohidrat, ada protein juga. Iya. Sebentar Mbak, mungkin mau tanya terkait tadi kan ada ayam tanpa kulit ya. Emang kulitnya ini ada permasalahan apa sih Mbak kok jangan sampai sama kulitnya gitu? Iya, di kulit itu kan banyak lemaknya ya Mas ya. Jadi kalau lemak itu memang harus secukupnya aja dan dipilih dari lemak yang sehat kayak gitu. Kalau boleh tahu lemak yang sehat itu di bagian mana gitu ya? Untuk ayam? Untuk ayamnya, yaitu tadi di bagian dada ayam, dada ayam, gitu. Oke, itu ya salah terasi ya. Jadi kalau mungkin ada yang tanya, kenapa sih ayam tanpa kulit tuh? Karena memang kulit itu mengandung lemak yang memang tidak sehat untuk kalau dikonsumsi secara berlebihan seperti itu Mbak ya. Iya betul. Oke, selain karbohidrat sama protein ada apa aja sih Mbak selain itu? Selain itu ada sayur dan buah juga. Untuk sayuran itu bisa dari sayuran hijau, terus wortel, brokoli kayak gitu. Terus dari buahnya itu juga bisa dari contohnya apel, pepaya, pisang gitu. Ambil yang buah yang aman-aman aja untuk lambung. Jadi betul. ini fungsinya untuk memenuhi kebutuhan serat. Jadi serat itu kan membantu memperlambat pengosongan lambung dan menjaga sistem pencernaan biar tidak sembelit gitu Mas. Terus juga untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral yang penting untuk daya tahan tubuh selama berpuasa. Siap. Nah untuk lemaknya juga dipilih secukupnya, dari lemak yang sehat. Contohnya bisa dari alpukat, kacang sama minyak zaitun kayak gitu. Siap. Terus cairannya juga harus cukup. Jadi pada waktu sahur usahakan bisa minum cukup air juga. Jadi 2-3 gelas kayak gitu. Fungsinya biar tubuh tidak mudah dehidrasi. Oke, jadi penting ya Bang untuk cairan air putih gitu ya. Iya, betul. Oke, tapi kalau faktor pengen tanya terkait minuman atau makanan yang harus dihindari itu apa aja sih Mbak? Jadi kalau untuk minumannya itu biasanya yang dihindari adalah minuman yang mengandung kafein. Jadi contohnya pada teh, kopi kayak gitu, karena bisa menyebabkan dehidrasi ternyata. Oke. Siap. Terus makanan asin juga dihindari Mas. Kenapa? Soalnya kalau makanan asin itu kan mengikat air. Jadi betul. Jadi nanti juga menyebabkan cepat haus kayak gitu. Siap, betul. Selain itu mungkin ada makanan yang bisa dihindari lagi Mbak? Untuk makanan yang bisa dihindari lagi adalah makanan yang berminyak dan berlemak itu tadi ya Mas ya. Soalnya untuk menghindari perut yang tidak nyaman. Terus hindari juga makanan yang pedas dan asam juga, karena juga membuat lambung tidak nyaman. Oke, itu ya. Jadi sahabat Trasi Media ya, tentunya ada beberapa makanan juga minuman yang harus dihindari juga ketika sahur Mbak ya. Jadi kalau untuk minuman dihindari kayak kafein, kayak teh, kopi gitu. Coklat pun juga ternyata mengandung kafein Mbak ya. Iya, betul. Itu agak dikurangin sahabat Trasi ya. Dan untuk makanan-makanan yang memang tidak bukan tidak diperbolehkan, lebih ke dihindari aja dulu ketika sahur. Ya tadi ada makanan yang terlalu banyak mengandung garam, kemudian yang terlalu banyak mengandung minyak dan juga lemak, serta makanan yang pedas dan juga asam, karena selain cepat membuat kita haus juga membuat perut itu tidak nyaman Mbak. Iya betul. Seperti itu sahabat Trasi Media ya. Kalau tadi membahas tentang sahur Mbak, ada nggak sih terkait pola makan saat berbuka yang tepat gitu Pak? Ada tipsnya nggak? Iya, ada juga untuk tips saat berbuka puasa. Nanti buka puasa itu usahakan untuk mengkonsumsi air putih dulu. Jadi nanti bisa air putih hangat atau
suhu ruang. Hindari minum air putih dingin kayak gitu. Jadi air putih dingin itu bisa menyebabkan perut itu kan kaget ya, masih ada di kosong seharian terus langsung suhunya dingin kayak gitu. Jadi bisa memperlambat pencernaan dan memicu kembung dan kram juga gitu. Jadi itu fungsinya juga untuk mengganti cairan yang hilang selama puasa. Oke, jadi memang disarankan untuk air putih hangat ya, Mbak? Iya. Oke, air putih hangat dulu sahabat Rahasia, jangan yang dingin-dingin dulu karena nggak baik juga untuk lambung kita, Mbak ya. Oke, ada lagi Mbak mungkin? Nah, selanjutnya makan kurma 1-3 butir sebagai sumber energi yang cepat untuk mengembalikan energi yang hilang saat berpuasa. Terus makan makanan yang ringan cerna dan tinggi air. Contohnya seperti buah segar. Jadi bisa semangka, melon kayak gitu. Terus yogurt, labu kayak gitu, Mas. Oke, siap. Jadi nanti habis itu istirahat dulu, kita sholat maghrib dulu ya biasanya. Terus baru ke menu utama. Agak berat gitu berarti Mbak. Oke, berarti jadi dijeda dulu sekitar 10-15 menit lah. Iya. Karena ya nggak boleh langsung balas dendam tadi ya. Iya, betul. Karena nggak baik juga buat kesehatan lambung ya Mbak ternyata. Siap. Sama halnya tadi dengan makanan yang mungkin bisa dihindari ketika sahur. Kalau ketika buka nih Mbak, apa aja sih sebenarnya yang harus dihindari gitu Mbak? Hampir sama ya Mas ya. Jadi kalau untuk berbuka itu juga hindari makanan yang berminyak dan berlemak seperti gorengan dan makan makanan yang bersantan. Kan biasanya kan kalau berbuka itu kan biasanya makan yang digoreng-goreng gitu ya. Iya, nah betul. Lebih baik dihindari saja. Karena itu nanti juga bisa menyebabkan perut sebah. Gitu. Dan juga memperlama penyerapan makanan gitu. Siap. Terus hindari juga makanan yang pedas sama asam tadi juga. Iya. Nggak baik gitu. Karena untuk bisa membuat lambung tidak nyaman lagi. Gitu. Karena ya mau nggak mau ketika perut kosong terus dihantam dengan makanan pedas asam ya kaget tadi ya sama halnya. Iya, betul. Oke, siap. Terus hindari untuk makanan dan minuman UPF. Jadi contohnya makan makanan yang kemas-kemasan, terus yang pokoknya yang ada kayak junk food gitu. Iya, gitu. Makanan cepat saji gitu. Cepat saji sama yang kemasan-kemasan itu yang garamnya juga tinggi. Tinggi garam dan tinggi gula juga biasanya Mas. Siap dihindari ya. Kalau kayak tadi kafein apakah juga berpengaruh Mbak? Itu juga dihindari dulu? Iya, sama kayak kafein juga sama kayak pada saat sahur tadi Mas ya. Jadi kalau untuk kafein yang contohnya kayak teh sama kopi tadi juga harus dihindari karena bisa menyebabkan dehidrasi juga. Oke. Jadi kalau sahabat Rasi Media yang ngerasa panas dalam gitu ya, berarti itu salah satu efek dari kayak kafein gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Oke. Namun setelah itu Mbak, ketika tadi kan menghindari makanan yang berlebihan gitu Mbak, emang ini efeknya apa sih Mbak nanti? Ya, jadi kalau untuk makan yang berlebihan itu bisa memberatkan sistem pencernaan dan menyebabkan perut penuh. Jadi kan otomatis perut itu nggak nyaman ya Mas ya, kayak gitu. Betul. Jadi lakukan secara bertahap dan tidak terburu-buru untuk makannya. Oke. Jadi mungkin kalau berhenti makan itu sarannya berapa jam sih Mbak? Kalau untuk berhenti sebelum makan tidur, sebelum tidur itu nanti usahakan 1-2 jam sebelum tidur itu berhenti untuk makan karena nanti biar lambungnya juga tidak memproses makanan ketika tidur gitu. Oke, itu ya sahabat Rasi Media ya. Jadi sekali lagi tentunya kalau makanan atau minuman yang dihindari saat berbuka memang hampir sama mirip dengan ketika sahur tadi. Namun ya harus diketahui jangan berbuka atau makan secara berlebihan gitu. Karena memang nggak baik, nanti kedepannya bisa memberatkan sistem pencernaan dan juga bahkan menyebabkan perut itu terasa penuh gitu Mbak, dan nggak nyaman gitu, begah dan gitu Mbak. Terus satu lagi Mas, jadi tetap
pilih menu seimbang kayak oke. gitu. Jadi tadi ada karbohidrat, protein, sayur, lemak kayak gitu. Tapi porsinya harus wajar dan tidak Berlebihan. berlebihan. Oke, karena berlebihan itu tidak baik. Iya. Oke, siap. Oke, terima kasih untuk Mbak Etrina untuk penjelasannya di segmen kedua hari ini. Tentunya kita akan bahas lagi di segmen ketiga nanti Mbak ya mungkin. Tentunya untuk sahabat Rasi Media jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur juga Mbak Etrina Wijayanti di Dialog Kesehatan bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Rasi Media, inspirasi dan informatif. Rasi Media, inspirasi dan informatif. Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media, kembali lagi bareng Fatur juga Mbak Etriana Wijayanti di Dialog Kesehatan bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan ya. Terkait tema puasa lancar dengan gizi seimbang, Mbak Etriana, tentunya memang 1 jam itu waktu yang singkat ya. Singkat ya Mbak ya? Singkat, oke aman ya. Jadi sebelum nanti kita menutup perjumpaan Mbak, mungkin ada tambahan gak sih untuk tips puasa lancar saat Ramadan Mbak? Jadi ada Mas, jadi tips puasa lancar itu yang selanjutnya adalah asupannya itu kan penting ya untuk tubuh. Jadi usahakan targetkan minum itu bisa 8 sampai 10 gelas dalam 2 waktu berarti ya Mbak ya, buka jadi, sama sahur ya. Jadi dari berbuka sampai ke sampai sahur Oke. kayak gitu. Jadi nanti polanya itu 2-4-2. Jadi 2 gelas saat berbuka, terus 4 gelas di malam hari sama 2 gelas saat sahur kayak gitu. Terus tetap melakukan aktivitas fisik. Jadi olahraga ringan seperti jalan kaki atau peregangan gitu. Terus tidur juga harus cukup karena agar tubuh itu tidak mudah lelah dan hormon metabolisme tetap seimbang. Oke, siap. Kayak gitu. Terus aktivitas di siang hari juga jangan terlalu berat gitu. Jadi agak dikurangin. Untuk mentalnya juga. Jadi menjaga kesehatan mental juga ya Mas. Jadi dengan berpikir positif dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Yang menyenangkan dan juga menenangkan tentunya ya. Jadi itu ya untuk sahabat Rasi Media untuk tips puasa lancar saat Ramadan tentunya ya tadi ditargetkan 8 sampai 10 air putih ya Mbak ya. Iya. 10 gelas 8 sampai 10 gelas. Oke, dari konsepnya dari 2 gelas saat berbuka, 4 gelas saat malam hari dan 2 gelas saat sahur. Iya, betul. Karena ya ini membantu nanti agar kita tidak dehidrasi tentunya Mbak ya ketika berpuasa seperti itu. Oke, untuk Mbak Etriana mungkin ada kesimpulan lah dari pembahasan kita untuk kesempatan siang hari ini dan juga pesan-pesan lah untuk sahabat Rasi Media. Jadi untuk pesannya adalah pilihlah makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Jadi pada saat sahur dan berbuka. Terus serta cukupi asupan cairan minimal 8 sampai 10 gelas itu tadi. Terus tetap lakukan aktivitas ringan atau olahraga ringan itu tadi sama cukup tidur, cukup waktu tidur. Terus sehingga dapat membantu menjaga energi dan kesehatan tubuh. Jadi nanti puasanya bisa lebih lancar, tubuhnya sehat dan ibadahnya jadi lebih maksimal seperti itu ya sahabat Rasi Media. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Etriana Wijayanti ya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol di lain waktu lah ya Mbak ya. Siap, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Sahabat Rasi Media tentunya sudah usai ya untuk dialog kesehatan bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan untuk kesempatan siang hari ini mengenai puasa lancar dengan gizi seimbang dengan narasumber Mbak Etriana Wijayanti selaku nutrisionis di RSUD Dr. Saidiman Magetan. Untuk kesempatan siang hari ini Fatur dan juga Mbak Etriana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.